Warren Buffett pernah mengatakan bahwa kamu cukup berinvestasi di reksadana indeks saja daripada capek-capek ini menggunakan kinerja pasar. Ada buktinya nggak reksadana indeks berhasil mengalahkan kinerja pasar? Di Indonesia, kinerja indeks tertentu memang berhasil di atas IHSG jika dilihat dari 1 tahun terakhir. Dan memang tidak semua indeks juga berhasil mengalahkan kinerja IHSG. Secara year-to-date di 2023, indeks yang bisa mengalahkan kinerja IHSG ada beberapa, yaitu indeks High Dividend 20, Serikati, maupun indeks Bisnis 27. Nah, tidak semua indeks juga sebenarnya ada reksadana. Jadi, apakah membeli reksadana indeks itu memang lebih menarik seperti kata orang baik, atau lebih baik sahamnya langsung, atau reksadana yang lain? Saya udah ada bidang saham tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Eee, Apa sebenarnya reksadana indeks? Jadi, sebenarnya kamu harus tahu dulu tentang apa itu indeks saham. Di Indonesia, jadi indeks saham itu bisa kamu lihat di websitenya ids.co.id, efek Indonesia, semuanya detail termasuk apa yang menjadi kriteria suatu saham masuk suatu indeks. Jadi analoginya misalnya seperti ini, NIT itu kita anggap sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan ada jelas kelas-kelas tertentu ya, atau jurusan tertentu. Jadi misalnya kamu mahasiswa UI, kemudian kamu masuk jurusan teknik industri, jadi IHSG itu lihat, kemudian jurusan itu indeks-indeksnya. Jadi ada jurusan teknik mesin, teknik industri, nah itu ada di IHSG, berarti ada LQ45, ada IS30, ada Sekati, Kompas 100, Bisnis 27, banyak banget ada indeksnya. Nah, masing-masing indeks itu ada anggotanya nih, anggota emitennya atau anggota sahamnya. Nah, si reksadana indeks tugasnya cuma mengcopy atau mengkoleksi saham-saham yang menjadi anggota dari indeks yang mereka jadikan sebagai benchmark atau pedoman. Jadi saya ambil contoh misalnya reksadana indeks yang melakukan benchmark ke Serikati. Jadi kita ambil contoh cara melihatnya. Tinggal dilihat di indeksnya itu, lihat di data pasar, kemudian lihat di indeks saham. Jadi dia bakal muncul berbagai jenis indeks dengan anggotanya ya. Jadi kamu tinggal pilih, misalnya saya pilih Serikati. Dan di sini tinggal download, tinggal unduh, nanti akan muncul Excel dari anggota-anggota indeks tersebut. Contohnya seperti ini. Ya, jadi terlihat juga ya, di sini terlihat bagaimana jumlah anggotanya apa aja dan kategori berubah atau tetap, yang gue itu baru ya. Dan dari sini yang ya, jadi ada 25 saham anggota indeks Serikati ya, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Sekarang kita lihat contoh salah satu fun fact sheet dari indeks reksadana indeks yang benchmarknya reksadana indeks itu bisa kamu lihat di sebentar. Jadi kita tinggal compare aja apakah benar bahwa mereka sesuai dengan indeks atau bagaimana. Nah, ini contoh fun fact sheet reksadana yang benchmarknya Serikati. Di sini kamu bisa lihat 10 besar efeknya dia apa aja dan berapa persen, dan dia pasti anggota efek atau dia yang dia koleksi pasti sama dan bahkan harus sama dengan yang di atas seperti ini. Ya, nah bobotnya memang depend dari bobot si sahamnya ya. Maksudnya apakah yang dari 25 saham ini yang paling besar bobotnya yang mana, itu kan biasanya bisa terlihat sendiri ya. Maka BCA, BRI, coba kita lihat lagi di fun fact sheet-nya. Di sini terlihat memang yang paling besar bobotnya itu yang dikoleksi adalah Telkom Indonesia, kemudian Bank Mandiri, kemudian baru BCA. Nah itu caranya ya. Jadi untuk mencari tahu perbedaan reksadana indeks dan reksadana saham, reksadana indeks yang dikoleksi saham ini udah pasti anggota dari suatu indeks. Itu aja simple. Disclaimer on juga ya, jadi jangan lupa penyebutan nama indeks ataupun reksadana bukan sebagai rekomendasi buy or sell, tapi lebih ke sebagai edukasi saja. Jadi kalau kamu cek fund fact sheet-nya reksadana ini, maka sudah bisa dipastikan saham yang dipegang adalah merupakan anggota dari indeks yang menjadi benchmark-nya. Jadi misalnya contohnya Serikati ya.
eee, ini Srikati, reksadana Srikati. Maka, kamu bisa ngecek Srikati itu anggota sahamnya atau anggota emitennya apa aja. Itu misalnya kalau kita lihat itu ada 4 bank besar di Indonesia, saham-saham yang kategori big cap, namun tidak ada saham batu baranya sama sekali. Kemudian perbedaannya apa dong dengan reksadana saham yang biasa? Kalau reksadana yang saham biasa kan pemilihan sahamnya memang murni dari manajer investasinya. Jadi tidak ada suatu panduan atau benchmark, "Oh harus milih yang kayak gini," enggak. Itu kan depend mereka bikin produk seperti apa, ya itu biasanya kamu bisa cek di prospektusnya maupun di fact sheet-nya. Nah, kalau dari sisi return sebenarnya jawabannya bakal relatif ya, karena tidak semua reksadana saham kinerjanya lebih baik dibanding reksadana indeks, begitu juga tidak semua reksadana indeks bakal selalu lebih baik dibanding reksadana saham. Cuman, plusnya adalah, dari sisi reksadana indeks, kamu tidak terlalu intens untuk melihat fund fact sheet si reksadana, karena pergantian anggota dari indeks biasanya 6 bulan sekali saja, dan itu pun menyebabkan biaya switch saham yang dilakukan oleh manajer investasi yang mengelola reksadana indeks menjadi lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Keunggulan reksadana selanjutnya adalah yang seperti saya bilang, kamu dengan modal yang terbatas, misal Rp100.000 saja, sebenarnya sudah bisa memegang 4 saham besar di Indonesia. Kan lumayan. Nah, untuk kamu yang ingin lebih tahu tentang reksadana indeks, kamu bisa download aplikasi Modui dan registrasi data kamu. Jangan lupa masukkan kode advisor AA002 sehingga saya akan menjadi advisor pribadi kamu langsung. Dan kamu bisa bertanya apapun tentang terkait reksadana maupun obligasi. Detailnya bisa cek di deskripsi video ini. Nah, jadi kamu lebih milih yang mana? Reksadana saham, reksadana indeks, atau malah lebih baik saham aja pakai reksadana? Silahkan diskusi di kolom komentar. Sehat selalu dan semoga cuan buat kamu.